Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari, NIM F1S1222024, ruang 002, dengan mata kuliah Sistem Operasi, dosen pengampu Pak Zainil Abidin STME. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem operasi, manajemen proses, penjadwalan CPU, deadlock, dan manajemen memori utama. Berikut videonya. Yang pertama, sistem operasi. Konsep sistem operasi. Sebuah sistem komputer dianggap sebagai kombinasi dari banyak komponen, seperti perangkat keras, sistem operasi, program aplikasi, dan pengguna. Sistem operasi adalah kumpulan perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Program aplikasi adalah program yang memungkinkan pengguna akhir untuk melakukan beberapa tugas spesifik dan produktif, misalnya pengolah kata, spreadsheet, Paint, dan lain-lain. Adapun beberapa tujuan sistem operasi. Yang pertama, penggunaan perangkat keras sistem komputer secara optimal dan efisien. Yang kedua, untuk memberikan kenyamanan dan keramahan pengguna kepada pengguna. Yang ketiga, sembunyikan kerumitan perangkat keras komputer. Tujuan utama OS tergantung terutama pada jenis pengguna dan tujuan sistem komputer. Dengan demikian, OS juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat program sistem yang memberikan tujuan yang disebutkan di atas kepada pengguna. Yang kedua, manajemen proses. Adapun beberapa manajemen proses. Yang pertama, untuk menjalankan seluruh program, alih-alih membuat seluruh program di memori utama, CPU mengambil dan mengeksekusi satu instruksi dari suatu proses demi satu. Yang kedua, setiap kali CPU mengambil data atau instruksi selalu dari utama penyimpanan. Yang ketiga, pembuatan, pemuatan, pelaksanaan, penangguhan, melanjutkan, dan penghentian proses. Yang keempat, menawarkan mekanisme komunikasi antar proses. Yang kelima, penjadwalan proses, yaitu untuk beralih sistem antara beberapa proses di memori utama. Yang keenam, menawarkan mekanisme komunikasi antar proses. Yang ketujuh, menyediakan sinkronisasi atau mengontrol akses bersamaan untuk berbagi data agar data yang dibagikan tetap konsisten. Yang kedelapan, mencegah atau menghindari situasi kebuntuan dengan mengalokasikan atau membatal alokasi dengan benar sumber daya. Yang ketiga, penjadwalan CPU. Perpindahan CPU dari satu proses ke proses lainnya kapanpun diperlukan dalam suatu proses timbul atau selain pemrosesan disebut penjadwalan CPU. Dalam sistem operasi multiprogramming, metode untuk mengalihkan CPU di antara beberapa proses disebut penjadwalan CPU. Adapun beberapa kriteria penjadwalan. Yang pertama, pemanfaatan CPU. Yang kedua, throughput. Yang ketiga, turnaround time. Yang keempat, waktu tunggu. Yang kelima, response time. Beberapa jenis penjadwalan. Yang pertama, penjadwalan preemptif. Penjadwalan ini ketika CPU berpindah dari satu proses ke proses lainnya sebelum selesai. Yang kedua, penjadwalan non-preemptif. Penjadwalan ini ketika CPU mengeksekusi proses sampai dihentikan atau sampai ada input atau kebutuhan keluaran muncul. Beberapa algoritma penjadwalan. Yang pertama, penjadwalan first come first served atau VCVS. Yang kedua, penjadwalan shortest job first. Yang ketiga, penjadwalan shortest job remaining first. Yang keempat, penjadwalan prioritas. Yang kelima, penjadwalan round robin. Yang keempat, deadlock. Deadlock adalah keadaan yang tidak menguntungkan dalam sistem yang perlu dijaga. Karakterisasi deadlock dalam sistem komputer, kebuntuan muncul ketika 4 kondisi terjadi secara bersamaan. Hanya kunci mati yang dapat dibuat di antara proses. Syaratnya adalah sebagai berikut.
Yang pertama, mutual exclusion. Mutual exclusion berarti hanya satu persatu. Ini berarti pada stempel waktu tertentu hanya satu proses yang dapat menggunakan sumber daya. Beberapa proses tidak diperbolehkan untuk menggunakan sumber daya yang sama pada waktu yang sama. Jika terjadi kebutuhan untuk mengakses sumber daya secara bersamaan, maka terbentuk antrian dan proses mendapatkan akses ke sumber daya sesuai dengan gilirannya. Misalnya, proses P menggunakan sumber daya R. Dalam mode eksklusif, ini berarti tidak ada proses lain yang dapat memperoleh sumber daya R. Dengan kata lain, konsep saling mengesampingkan berarti bahwa sumber daya hanya dapat digunakan oleh satu proses pada satu waktu. Yang kedua, hold and wait. Ketika sebuah proses menahan beberapa sumber daya dan menunggu sumber daya lain untuk menyelesaikan eksekusi, maka situasi seperti itu disebut hold and wait. Ini berarti suatu proses diperbolehkan untuk meminta sumber daya baru bahkan jika itu memegang beberapa. Dengan kata lain, proses yang terlibat dalam kebuntuan memperoleh minimal satu sumber daya dalam mode eksklusif dan menunggu sumber daya lain yang telah diakuisisi oleh proses lain dalam mode eksklusif. Yang ketiga, no preemption. Jika suatu proses memegang beberapa sumber daya, itu tidak dapat diambil darinya sampai proses selesai dengannya. Proses akan melepaskan sumber daya yang diperoleh setelah menyelesaikan tugasnya. Situasi ini disebut tidak ada preemption atau no preemption. Ini berarti sumber daya tidak dapat diambil dari suatu proses secara paksa. Dengan kata lain, proses tidak melepaskan sumber daya yang diberikan kepada mereka secara sukarela tanpa memanfaatkan sumber daya. Misalnya, proses P1 memegang sumber daya R1 secara eksklusif dan menunggu sumber daya R2 yang dikunci oleh proses P2. Dalam mode eksklusif, konsep no preemption berarti bahwa sistem operasi tidak dapat mencabut sumber daya R1 dari proses P1 secara paksa. Yang keempat, circular wait. Setiap proses menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang dipegang oleh proses lain sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah siklus. Sebuah rantai tertutup atau hubungan melingkar ada di antara proses yang terlibat dalam kebuntuan. Misalnya, ada 3 proses, P1, P2, dan P3. Proses P1 menunggu sumber daya yang telah diperoleh secara eksklusif oleh proses P2. Proses P2 menunggu sumber daya yang dipegang oleh P3 dan pada gilirannya P3 menunggu sumber daya yang dipegang oleh P1. Situasi ini mengakibatkan menunggu melingkar. Metode penanganan deadlock. Beberapa metode utama deadlock. Yang pertama, deadlock prevention. Yang kedua, deadlock avoidance. Yang ketiga, deadlock detection. Yang kelima, manajemen memori utama. Memori utama adalah memori baca atau tulis sementara komputer. Ini adalah satu set lokasi terus-menerus. Setiap lokasi memiliki alamat tertentu. Setiap alamat adalah alamat biner. Untuk kenyamanan programmer dan pengguna, mereka diwakili dalam angka heksadesimal. Jenis-jenis ruang alamat. Yang pertama, ruang alamat fisik. Alamat dari setiap lokasi dalam memori fisik disebut alamat fisik. Memori fisik berarti memori utama atau random access memory atau RAM. Di memori utama, setiap lokasi memiliki alamat. Setiap kali ada data atau informasi yang dibaca darinya, alamatnya diberikan. Yang kedua, ruang alamat logis. Alamat dari setiap lokasi memori virtual disebut alamat logis. Hal ini juga dikenal sebagai alamat virtual. Kelompok dari banyak alamat logis disebut ruang alamat logis atau ruang alamat maya.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.